Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini kita mau ngobrolin soal Sugamo. Anda mungkin pernah dengar ya, julukannya itu Harajuku nenek-nenek. Iya, sering banget disebut gitu. Tapi hari ini kita mau coba lihat lebih jauh deh dari sumber-sumber yang kita kumpulin. Ada catatan perjalanan, artikel sejarah, macam-macam pokoknya. Kelihatan banget Sugamo ini punya cerita yang kayak banget lapisannya. Betul. Jadi misi kita kali ini mau bongkar jejak sejarahnya yang seru sama cari spot-spot tersembunyi yang mungkin nggak banyak orang tahu. Siap ya? Yuk kita mulai aja. Siap. Sugamo ini memang unik sih. Kayak tempat waktu masa lalu sama masa kini itu ketemu gitu. Sumber-sumber kita nunjukin gimana tradisi lama, sejarah yang kadang agak gelap juga, bisa nyampur sama energi baru yang lumayan bikin kaget. Tachiba, ya, semacam tempat istirahat gitu. Iya, tempat istirahat pertama malah kalau kita jalan dari Nihonbashi di Edo lewat jalur Nakasendo yang legendaris itu, yang mau ke Kyoto. Bayangin deh, zaman dulu ini penting banget buat para pelancong. Jadi perhentian pertama itu maknanya kuat loh secara simbolis. Buat yang ninggalin Edo ini kayak titik perpisahan terakhir gitu ya sama ibu kota. Mungkin agak sedih juga. Bisa jadi. Nah, sebaliknya, buat yang baru datang, ini gerbang pertama menuju Edo. Jadi ada rasa penantian, harapan, atmosfernya pasti campur aduk di situ. Dan sebagai penanda, pas banget di pintu masuk Jizodori yang sekarang, itu ada kuil Shinshoji. Ah, Shinshoji ya. Kuil ini penting karena disinilah tempat salah satu dari 6 Jizo Agung Edo. Patung Jizo di sini tuh dianggap Jizo aslinya Sugamo udah ada lama-lama sebelum Koganji yang terkenal itu pindah ke sini. Wah, jadi saksi bisu sejarah banget ya patung itu. Udah lihat orang lalu lalang berapa ratus tahun coba. Iya kan? Nah, nggak jauh dari Shinshoji, ada tempat penting lain buat pelancong Nakasendo dulu. Koshinzuka. Koshinzuka, ini tempat doa ya? Betul, tempat mereka berdoa ke Dewa Saru Tahiko Okami, minta petunjuk arah, minta keselamatan di jalan. Tradisi Koshinnya sendiri juga unik ya, yang berjaga semalaman tiap 60 hari itu. Nambah kesan sakralnya gitu ya buat para musafir. Nah, ini nih mungkin pojok tersembunyi pertama kita. Dekat Koshinzuka ini ada jalan belanja kecil, namanya sama, Koshinzuka Shopping Street. Oh ya, beda sama Jizodori? Beda banget, jauh lebih sepi, lebih terasa kuno, lebih lokal. Kalau Anda pengen ngerasain Sugamo yang lebih adem, nah ini tempatnya. Kayak nemu sisi lain gitu ya kalau mau sedikit melipir. Betul. Ngomong-ngomong soal yang tersembunyi, ada lagi nih legenda Jizo yang kayaknya nggak banyak yang tahu. Namanya Zoroku Jizo. Pernah denger? Zoroku Jizo. Kayaknya belum pernah denger deh. Gimana ceritanya? Jadi ini cerita rakyat gitu, ada anak laki-laki namanya Zoroku. Ibunya itu buta. Oh, Nah, si Zoroku ini saking baktinya, dia ngukir sendiri patung Jizo dari kayu, terus berdoa terus-terusan minta ibunya sembuh. terus sembuh ibunya? Katanya sih gitu, doanya terkabul, ibunya bisa lihat lagi. Wah, cerita yang menyentuh ya. Patungnya masih ada. Masih. Ini beneran spot tersembunyi loh. Patungnya ada di gang kecil gitu, gak jauh dari stasiun Sugamo. Agak perlu usaha nyarinya. Jadi semacam tempat ziarah personal gitu ya, buat yang punya harapan khusus, kayak si Zoroku dulu, bukan buat keramaian. Iya, permata spiritual yang jauh dari hiruk pikuk. Oke, dari Jizo asli dan legenda Zoroku, kita pindah yuk ke ikon Sugamo yang paling terkenal, Togenuki Jizo di kuil Kongganji. Nah, ini dia bintang utamanya Sugamo. Tapi ada fakta menarik nih. Kuil Koganji ini sebenarnya anak baru di Sugamo. Baru pindah ke sini pas zaman Meiji, sekitar tahun 1891. Tadinya di Ueno loh. Betul, pindahnya itu bukan cuma pindah lokasi biasa. Kalau lihat sumbernya, ini gara-gara ada kebijakan tata kota sama aturan pemakaman baru dari pemerintah Meiji. Oh, jadi karena kebijakan pemerintah ya? Iya, jadi meskipun Koganji ini relatif baru di Sugamo, kepindahannya inilah yang justru ngubah total wajah sama nasibnya Sugamo. Dan yang bikin Koganji langsung meledak popularitasnya itu ya legenda Togenuki alias pencabut duri ini kan? Ya banget, ceritanya kan spesifik dan dramatis gitu ya. Ada istri samurai, nggak sengaja nelen jarum jahit. Aduh, kebayang sakitnya. Nah, dia minum omikage.
Itu loh kertas kecil gambar Jizo dari Koganji dilarutin di air. Ajaibnya, pas dia muntahin kertas itu, jarumnya nancep pas di gambar Jizo di kertas itu. Wah, pantesan langsung viral ya zaman itu. Iya. Sejak itu Togenuki Jizo dipercaya bisa nyembuhin penyakit, ngilangin sakit, kayak nyabut duri penderitaan gitu. Makanya banyak banget peziarah datang, terutama orang tua yang nyari kesembuhan fisik. Nah, setelah pindah ke tempat baru, yang mungkin awalnya nggak serame Ueno, Koganji ini kan perlu cara buat narik orang lagi ya? Gimana caranya mereka? Mereka pinter banget, punya strategi marketing yang jitu buat zamannya. Koganji mulai ngadain Enichi, Hari Pasar Kuil, tapi sering banget. Sering gimana? Tiap tanggal 4, 14, sama 24. Setiap bulan. Itu kan jauh lebih sering dari Enichi biasa, yang cuma sebulan sekali. Mereka juga aktif ngundang pedagang kaki lima dari pasar kuil lain yang udah ramai. Oh gitu caranya. Hasilnya? Sukses besar. Pasarnya jadi rame banget, pedagang banyak, pengunjung numpuk. Nah, keramaian inilah puluhan tahun kemudian, pas era 80-an, yang bikin muncul julukan Harajuku nenek-nenek. Oh, jadi dari situ asalnya. Media lihat lautan mbah-mbah belanja sama berdoa pas Enichi, terus dibandingin sama ramainya anak muda di Harajuku. Persis. Selain Togenuki Jizo, yang juga rame banget di Koganji itu Arai Kanon. Patung Dewi Welas Asih yang bisa dicuci. Oh iya, yang disiram air terus digosok itu kan? Betul. Orang percaya kalau nyiram air, terus gosok bagian patung yang sama dengan bagian tubuh yang sakit pakai handuk kecil, penyakitnya bisa sembuh atau minimal berkurang lah. Unik ya, sampai ada cerita patung aslinya aus karena keseringan digosok. Iya, patung yang sekarang itu udah generasi kedua. Makanya sekarang aturannya diganti. Cuma boleh dilap pakai handuk yang disediain, nggak boleh digosok kenceng-kenceng lagi. Tapi tetap aja antriannya panjang, apalagi pas Enichi. Kebayang sih ramenya. Ritual kayak gini sebenarnya ada di banyak tempat ya. Tapi Arai Kanon di Sugamo ini jadi salah satu yang paling ikonik dan paling ramai di Tokyo. Ini nunjukin banget gimana orang di kota besar pun masih punya kebutuhan spiritual dan harapan buat sembuh. Nah, kalau Anda nih jalan-jalan di Jizodori, ada beberapa hal khas Sugamo yang sayang banget kalau dilewatin. Tips nih buat Anda. Apa aja tuh? Pertama, wajib coba sho daifuku. Itu loh mochi nombut isi pasta kacang merah manis, tapi ada rasa asinnya dikit. Enak deh pokoknya. Ada toko Iseya, ada Mizuho. Cobain aja dua-duanya buat bandingin. Rasa asinnya itu katanya ada ceritanya juga ya? Katanya sih ngelambangin air mata perpisahan pelancong Nakasendo dulu. Terus, jangan kaget kalau nemu toko Maruji yang isinya... Baju dalam merah semua. Iya, itu ikonik banget. Iya kan? Dari celana dalam, kaos kaki, kaos oblong, semua merah nyala. Katanya sih bawa hoki, kesehatan, sama semangat. Apalagi buat lansia. Udah jadi pemandangan wajib foto deh di Sugamo. Bener banget. Satu lagi apa? Satu lagi, ini rahasia lokal kuliner nih. Cari kios kecil namanya Matsumiya Shoten. Di sini, Anda bisa minta dibikinin bumbu shichimi togarashi, campuran 7 rempah Jepang itu, sesuai selera pedas atau wangi Anda. Langsung diracik di depan mata. Wah, seru tuh. Pasti beda ya rasanya sama yang udah di botol. Beda banget. Aromanya, segernya, pengalaman kecil tapi memuaskan banget. Detail-detail kecil kayak gini nih yang bikin Jizodori tetap hidup dan punya karakter. Bukan cuma jalanan belanja biasa, tapi tempat kita bisa ngerasain tradisi yang jalan terus. Oke, sekarang kita gali lapisan sejarah lain nih yang mungkin nggak kepikiran sama orang. Sugamo ini ternyata deket banget sama beberapa taman paling bagus di Tokyo loh. Pernah ke Taman Rikugien atau Taman Kyu Furukawa? Pernah, cantik banget tamannya. Emang deket ya dari Sugamo? Dekat, cuma selemparan batu lah. Dan yang seru, dua taman ini ternyata punya hubungan sejarah sama klan Mito Tokugawa. Oh iya, keluarganya Mito Koman dong berarti? Iya, betul. Jadi taman indah yang kita nikmati sekarang ini, itu dulunya bagian dari Shimoyashiki, semacam villa peristirahatan mewah punya keluarga daimyo. Itu warisan zaman feodal. Keren ya. Selain taman, ada warisan lain lagi kan dari area ini? Sesuatu yang lebih mendasar. Soal tanaman. Dulu kan ada desa Somei ya, di sekitar Sugamo dan Komagome. Nah, iya. Desa Somei. Somei Mura. Apa istimewanya desa ini dulu? Desa Somei ini dulu pusatnya perkebunan bunga yang penting banget dan inovatif pas zaman Edo.
Petani di sini jago banget bikin bunga krisan yang bentuk dan warnanya rumit-rumit. Ahli banget deh pokoknya. Oke, ahli bunga krisan. Terus, ada hubungannya sama yang terkenal sekarang? Ada banget. Ini dia puncaknya. Di Desa Sume inilah, para ahli kebun itu berhasil ngembangin varietas bunga sakura yang sekarang paling populer sejagat raya. Jangan bilang. Somei Yoshino? Iya, benar. Hampir semua pohon sakura yang kita lihat mekar barengan di Jepang, bahkan di negara lain, itu akarnya dari sini, dari desa kecil ini. Warisan global. Wah, gila ya, nggak nyangka banget. Jadi, pesta sakura yang kita nikmatin itu asalnya dari Sugamo dan sekitarnya. Bisa dibilang gitu. Dan pemakaman Someirien yang ada di dekat situ jadi kayak monumen hidupnya. Selain banyak pohon Somei Yoshino tua, di situ juga banyak makam tokoh penting Jepang kayak Okakara Tenshin sama Takamura Kotaro dan Chieko. Kalau ke sana pas musim semi, rasanya beda deh. Indah, historis, sekaligus bikin merenung. Tapi ironis ya, nggak jauh dari taman indah dan asal-muasal sakura dunia itu, Sugamo juga nyimpen memori sejarah yang kelam banget. Kontras abis, lokasi yang sekarang jadi tempat modern, rame, ijo, dulunya itu... Penjara Sugamo. Iya, penjara yang terkenal kejam, apalagi setelah Perang Dunia II. Itu kan tempat nahan penjahat perang kelas A Jepang ya, kayak Tojo Hideki. Betul. Setelah perang, penjara ini diambil alih sekutu. Pengadilan Militer Internasional buat Timur Jauh, atau Pengadilan Tokyo itu, ujungnya beberapa tokoh penting dieksekusi di lokasi penjara ini. Ini bagian sejarah yang sensitif dan menyakitkan banget buat Jepang. Susah ngebayangin ya, lokasi yang sama sekarang jadi apa? Jadi Sunshine City kan? Iya, transformasinya total banget. Bekas lahan penjara itu sekarang jadi kompleks Sunshine City yang isinya macam-macam. Akuarium, planetarium, mall, hotel, gedung tinggi Sunshine 60. Di sebelahnya ada Taman Pusat Higashi Ikebukuro yang luas. Dari tempat suram jadi pusat keramaian gitu ya? Perubahannya drastis banget. Dari simbol penahanan jadi pusat hiburan dan ruang publik. Tapi ada satu pengingat kecil dari masa lalu itu. Titik refleksi tersembunyi yang sering kelewat orang. Di pojok Taman Pusat Higashi Ikebukuro dekat Sunshine City, ada monumen kecil tulisannya Monumen Perdamaian Abadi. Wah, saya baru tahu ada monumen itu. Kayaknya emang nggak banyak yang sadar ya di tengah ramainya Sunshine City. Mungkin banget. Monumen ini kayak pengingat sunyi gitu soal sejarah tempat itu. Keberadaannya di tengah keramaian justru bikin mikir ya, gimana sebuah kota memilih buat ngingat masa lalunya yang sulit. Transformasi dari penjara ke taman dan mall ini cerita kuat soal resiliensi dan perubahan. Ngomongin perubahan zaman di Sugamo, ada cerita lucu nih soal Tokugawa Yoshinobu, shogun terakhir Jepang itu. Oh iya, yang soal dia pindah rumah itu ya? Betul. Jadi setelah dia nyerahin kekuasaan pas restorasi Meiji, dia kan sempat tinggal di Sugamo beberapa tahun. Tapi katanya dia pindah ke Koishikawa gara-gara... Gara-gara keganggu suara berisik pembangunan stasiun Sugamo sama rel kereta api baru. Hah, ironis banget. Iya kan? Shogun terakhir dari zaman feodal keganggu sama suara modernisasi. Kayak simbol pergeseran era gitu. Masa lalu keganggu sama kemajuan zaman. Pas banget kejadiannya di depan mata atau kuping dia. Catatan kaki sejarah yang unik. Nunjukin gimana Sugamo ini selalu ada di persimpangan perubahan zaman. Nah, itu nyambung ke pertanyaan soal Sugamo sekarang nih. Kan tadi kita bilang di awal, ada tren anak muda makin banyak datang ke Sugamo, apalagi setelah pandemi. Jadi, julukan Harajuku nenek-nenek udah mulai geser kayaknya. Sumber-sumber kita memang nunjukin gitu. Ternyata, suasana Sugamo yang lebih santai, ramah, omotenashinya masih kerasa banget, terus temponya agak lebih lambat, itu justru menarik buat anak muda yang mungkin bosen sama ramainya pusat kota. Nyari rasa nyaman dan manusiawi gitu mungkin. Ada faktor lain nggak yang bikin gini? Kayaknya Universitas Taisho di dekat situ ada perannya ya? Gede banget perannya. Universitas Taisho itu punya program Sugamo All Campus. Jadi mereka kayak buka kampus ke jalanan pertokoan. Ada toko Gamel Marche yang dikelola mahasiswa, jual produk lokal dari daerah-daerah mitra kampus. Ada kafe Shigakutei buat kumpul-kumpul. Mahasiswa juga banyak yang magang di toko-toko Jizodori. Jadi ada energi baru masuk. Oh, jadi ada peremajaan dari dalam gitu ya? Betul. Ditambah lagi, jangan lupa
daya tarik visual Sugamo yang retro ini kan pas banget buat era medsos. Papan nama toko yang kuno, etalase unik kayak toko baju merah tadi, jajanan jadul. Wah, itu semua jadi konten menarik buat Instagram, TikTok. Ah, iya bener juga. Mereka nangkep estetika jadulnya terus disebarin, jadi citra Sugamo kelihatan lebih unik dan keren gitu ya, bukan cuma buat lansia. Nah, itu dia. Jadi ini tips terakhir nih dari kita buat Anda kalau ke Sugamo. Jangan cuma jalan lurus aja di Jizodori. Harus gimana dong? Coba deh sengaja nyasar ke gang-gang kecil di kiri kanannya. Disitulah jantung Sugamo yang asli, spot-spot lokal otentiknya. Di gang-gang itu ada apa emang? Wah, macam-macam. Bisa nemu kedai makan sederhana, shokudo gaya zaman Showa, kayak Tokiwa Shokudo yang legendaris itu. Masakan rumahan Jepang, harga oke, suasana nostalgia. Atau bisa nemu pasar sayur kecil ya, toko kelontong yang kayak nggak berubah dari dulu, toko perkakas tua, atau bahkan dagashia, toko jajanan jadul yang bikin kangen masa kecil. Bisa juga tergoda nyicipin roti anpan atau krim pan klasik dari toko roti Kifukudo yang udah ada dari zaman Taisho. Atau kalau mau yang lebih modern dikit, ada Tarteri Albert yang tart buahnya cantik-cantik. Jadi menjelajahi gang-gang ini bukan cuma soal nemu tempat unik ya, tapi juga ngerasain semangatnya Sugamo, semangat komunitas yang kuat, yang katanya akarnya dari zaman susah pasca perang dulu. Kehangatan yang kita rasain di Sugamo itu warisan dari situ. Toko-toko kecil sama ngobrol langsung sama penjualnya di gang-gang itu yang bikin jiwa Sugamo tetap hidup. Nggak cuma jadi atraksi turis di jalan utama. Jadi, itu tadi ya perjalanan kita ngelewatin macam-macam wajah Sugamo. Dari tempat istirahat penting di jalur kuno, pusat kekuatan Jizo, tempat lahirnya Sakura dunia, saksi sejarah kelam penjara, sampai sekarang jadi tempat yang hidup lagi dan disukain semua usia. Udah jelas banget ya, Sugamo ini jauh lebih kompleks, lebih berlapis daripada sekedar satu julukan aja. Ceritanya nunjukin gimana Tokyo dan Jepang ya, terus berubah, nambah lapisan makna baru di atas yang lama. Tapi nggak ngehapus gitu aja jejak masa lalunya. Kisah Sugamo ini ngingetin kita ya, kalau setiap tempat, sekecil atau sebiasa apapun kelihatannya, sering banget nyimpen cerita luar biasa, asal kita mau lihat lebih dekat aja. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Coba deh perhatiin lingkungan sekitar Anda sendiri. Ada nggak detail kecil, mungkin bangunan tua, nama jalan aneh, pohon yang dikeramatkan, warung langganan yang selama ini Anda anggap biasa aja? Coba iseng-iseng cari tahu ceritanya. Siapa tahu ya. Siapa tahu Anda nemu lapisan sejarah atau kisah menarik yang terlupakan, kayak yang kita temuin di Sugamo hari ini. Dunia di sekitar kita ini penuh cerita tersembunyi, tinggal kita mau gali atau enggak.